Coba yang itu ya, yang dari awal. Kita coba yang dari itunya ya, dari nomor 1 itu ya. Oke. Nomor 1 ya, coba ya. Pembahasan. Soal MTK yang nomor 1 ya. Diketahui nomor 1 fx-nya apa situ? Fx-nya adalah x kuadrat min 5, kemudian gx-nya adalah apa? 2 akar x ya, 2 akar x. Nah, yang ditanya tentukan nilai gini, dia lambangnya sifatnya gini, f per g gitu ya. F per g x. Nah, ini sama dengan apa? Ya. Ini f per g x. Oke? Nah, kita coba jawab. Kalau ada per begini, ini berarti artinya apa? Dibagi ya, dibagi. Kita mulai kerja, kita jawab ya. Kita mulai kerja, kita jawab. Berarti f-nya adalah, berarti f per g x, berarti fx-nya kan x kuadrat, ya. Nah, berarti ditaruh di atas, gitu ya. X kuadrat min 5, gitu ya. Per, gitu kan ya. Kan ini dibagi nih. Langsung aja gitu ya. Ini sifatnya, jadi kalau dia dibagi, berarti fx dibagi sama gx. Ya. Nah, kalau dia dikali, berarti ya fx dikali sama gx, gitu ya. Nah, kan ini dibagi, oke, dibagi, oke. Fx-nya x kuadrat kurang 5, gx-nya 2 akar x ya. Nah, jadi ini kalau dikali dia kalau dikali apa? Fx dikali dengan gx berarti fx-nya dikali gx. Bukan dikali sunter kan, bukan dikali ini, kali malang bukan. Itu lain lagi ya. Oke, nah kalau sudah begini, ini kita apa ya? Nah, kita bagikan. Nah, kemudian kita bagi, ya. Berarti jadinya, caranya gimana? Kalau dibagi begini, menurut Lionel, silakan.
bagaimana? Apakah dibagi ke sini, dibagi ke sini? Kurang tahu ya. Bukan kurang tempe, kurang tahu bacem apa kurang tahu Cina? Oke. Ya biar tahu ya kan. Yang namanya belajar itu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu ya kan. Nah, ini kita kali rasional kayak kemarin nih. Rasional kan penyebut. Jadi ini kayak gini aja, dikali 2 akar X ya. Jadi ini kan 2 akar X nih. Berarti kali 2 akar X di bawahnya juga kali 2 akar X gitu ya. Jadi ini namanya merasionalkan. Merasionalkan penyebutnya. Merasionalkan penyebut. Jadi sekali lagi dikali ini kan penyebutnya nih. Ini penyebutnya ya. Yang atas ini pembilang. Jadi kita kali dengan penyebutnya 2 akar X, yang di bawah juga 2 akar X. Jadi apa yang dikalikan di atas itu juga dikalikan di bawah. Apa yang dilakukan misalnya dikali ini 2 akar X, bawah juga di bawah dikali 2 akar X. Supaya ini jadi, kan kalau ini habis kan 2 akar X, ini coret ini kan bagi ini juga 1 kan ya. Ini bagi ini juga kan 1. Nah, tapi itu kita merasionalkan ya. Nah, oke, berarti sama dengan apa? Kalau sudah kita kalikan ya. Berarti ini kita kalikan gimana? Nah, ini dikalikan pelangi ya, bukan dikali silang ya. Ini kan pelangi, ini kali sini, kemudian dikali sini lagi gitu ya. X kuadrat dikali 2 akar X jadinya 2x kuadrat apa? X kuadrat kali 2 akar X. 2 akar X. 2x aja. Ini digabungin aja. Kalau ada X kuadrat gini ya, X kuadrat dikali 2 akar X gitu ya. Ini kali ya. Ini untuk membedakan, ini kayak X kecil ini adalah kali ya. Kadang-kadang kalau misalnya pakai titik begini, ini jadi kayak koma, poin ya. Jadi pakai X kecil begini aja ya. Kali ini maksudnya. Dikali, sedangkan X ini adalah aljabarnya, variabelnya ya. Nanti ya. Berarti ini kali ini adalah apa? Digabung aja, jadi gabung gini. 2 dulu, angka dulu. 2x kuadrat akar X. Nah, jadi digabung. Jadi digabung ini sama ini. Ya. Nah. Berarti jadinya 2 kali X kuadrat akar X. Nah, gitu ya. Ini kali sini, kemudian nanti ini kali ini lagi gitu ya. Ya. Kemudian min 5 kali 2 akar X, jadinya apa? Boleh dipotong di sini, dilepas ini. Min 5 dikali 2 akar X. Ini hasilnya apa ya? Ya, min 10 akar X. Oke. Jadi ini min 10 akar X. Gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian yang di bawah 2 akar X dikali 2 akar X. Jadi ini kali ini. Ini kali di sini juga ya. Jadi yang atas ini kalikan sama yang atas. Yang bawah ini kalikan sama yang bawah ini gitu ya. Jangan dikali silang nih, dikali sini nanti ini kali sini. Jangan. Ya karena ini bukan sama dengan ini kali ya. Oke, berapa nah ini jadinya? 4x kuadrat. 2 akar X dikali 2 akar X. Ayo, silakan. Tebak-tebakan. Kalau bisa sih kasih perbedaan. Kalau bisa, I give you candy. Kisah seputar selebriti. Ayo, Pak. Itu di awal udah Mister ajarin kalau ada 2. Hah? 2
akar 5 dikali akar 5. 5. Nah, kalau akar X dikali akar X, X. iya udah. Berarti kalau 2 akar X dikali 2 akar X, 4. 4 lah. Ya 4, 2 kali 2 nya 4, lalu 4X. iya betul. Akar X kali akar X adalah X. You are right, you are very very right, you are true, engkau benar. Nah berarti ini 4X. Nah gitu kan. Tapi coba kita sederhanakan. Kita lihat jawabannya ada nggak ya yang mengarah ke situ. Kira-kira yang mana? A, B, C, D atau E nih? Setelah ini sudah kita apain lagi? Apa? Dari mana itu E? 4X. 4X itu kalau dikali silang 4X kali X kan 4X kuadrat. Nah ini harus di simplify lagi, harus disederhanakan lagi. Maksudnya menyederhanakannya gimana? Ini kan 2 nih, ya kan? Ini 2, ini 10, ini 4, ya kan? Masih bisa nggak sederhanakan? Sama-sama bagi berapa semua? Bagi 2. Iya, bagi 2, jadinya gini. Ini bagi 2, berapa jadinya? X kuadrat. X kuadrat, tetap ya. X kuadrat akar X, kan gitu ya. Yang ini bagi 2, nah, berapa? Min 5. Ya, 5 jadinya ya. Jadinya min 5 akar X, kan gitu kan? Jadi itu yang namanya simplify, menyederhanakan. Bukan dikecilin ya. Kalau dikecilin itu jadi kayak gini ya. Kalau dikecilin jadi kecilin. Kecilin. Begini kecilin. Enggak. Ya, itu istilah, sebenarnya itu istilah kita itu salah ya. Tapi yang salah itu malah diikuti terus, tapi yang sudah dari ngomongnya yang dikecilin, apa yang dikecilin, yang besar dikecilin, ntar yang kecil dibesarin, gimana? Harusnya disederhanakan bahasa matematisnya atau Inggrisnya bikin code simplify ya. Udah dari sananya kita sederhanakan gitu aja. Nah, soalnya saya ini pengajar literasi bahasa Indonesia juga, jadi kemampuan bahasa Indonesia saya itu di atas rata-rata. Jadi kalau ada yang salah tuh masalah bahasa Indonesia juga saya agak kritis gitu. Apa yang dikecilin? Ya kalau besar ya dikecilin. Itu kan bukan dikecilin sebenarnya, disederhanakan persamaannya ya kan, bahasa yang baiknya. Jadi kita harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan hanya baik saja, tapi benar juga. Ya, jadi sederhanakan. Ya, oke, ini bagi 2. Berarti ini bagi berapa nih? Yang bawah? 2. Nah, bagi 2 juga berapa nah? 2. Nah, tinggal 2X. Ada nggak yang sederhanakan lagi nih? Selain ini, selain angkanya maksudnya, selain angkanya nih, variabel X-nya bisa nggak sederhanakan lagi? Masih kurang. Enggak, ini pertanyaan saya. Kalau yang ini bisa, ya kan? Karena dibagi X, ini bagi X, ini bagi X. Tapi yang ini nggak bisa, karena ini dia di dalam akar. Jadi dia nggak bisa dibagi X, itu nggak bisa. Jadi tetap begini. Tapi kita bisa rubah dalam bentuk begini, ya. Nanti penulisannya begini, ya. Sama dengan, oke? Ya. Yang kita cocokin di situ adalah nah, kita cocokkan gini. Ini kita bagi sama yang ini kita bagi sama yang ini, gitu. Nanti ya. Yang ini jadi kayak gini. X kuadrat akar X dibagi 2X. Oke? Ini sama yang ini semua sama yang ini. Kan gini ya, kan ada persamaan gini. A kurang B bagi C. Ini bisa dinyatakan dalam apa? A kurang B bagi C. Ayo. Jadinya apa?
berarti bisa nggak saya tulis gini? A per C dikurang B per C juga. Bisa. Bisa kan? Nah, kalau seperti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. A kurang B per C. Nah, berarti ini per ini dikurang ini juga 5 akar X per 2X juga. Gitu. Saya tulis gitu, boleh? Bisa. Nah, bisa kan? Karena ini kita mau mengarahkan ke ini, ke jawabannya. Kita pilih jawabannya yang mana gitu kan? Ya. Nah, karena ini kan ya kalau kita ini saya bikin hanya ini kan agak membingungkan gitu. Jadi 2 akar X ini jadi kita harus tahu gitu ya yang mana. Karena ini kayak hampir mirip-mirip semua. Padahal nggak mirip. Tapi kita harus mengerti. Nah, sudah ini kita belum selesai. Jadi yang mana? Coba mana cocok. Kalau ini kita coret bisa ya. Ini kan kita coret, ini sama-sama bagi X, ini jadi habis. Ini bagi habis kan, gitu ya. Habis. Berarti tinggal tinggal X akar X per 2. Duanya bisa dibalik atas ya. Ini ke atas. Atau Ini ke atas. Benteng. Maksudnya 2-nya ke sini ke atas. jadi kayak kali gitu. Nggak bisa maksudnya. Karena ini kan angka. Dia ini bukan akar. Kecuali kalau akar baru kita nanti merasionalkan penyebut. Kita rasionalkan, kita naikkan ke atas, ya kan? Ngerti nggak maksud saya? Ya? Nah, berarti nah yang ini kita apa? Ini kita tetap aja dulu. Oke, 5 akar X per 2X gitu kan ya. Oke. Kemudian tinggal kita keluarkan ya. Ini kan ada akar X ya. Ini ada akar X, ini juga ada akar X, betul? Nah, ini bisa saya buat begini. Nah, ini menarik ya. Setengah ya, ini setengah kali X akar X. Oke, nulisnya jadi gini, setengah kali X, jadi agak di sini ya. Ya. Ini saya tulis begini. Nah, yang ini saya tulis begini, min setengah kemudian akar X-nya ya, atau ini saya pindahin deh, akar X-nya di sini sama aja ya. Akar X ini kali X ya. Ini beda loh ya, akarnya di sini ya, ya. Sampai di sini ya, jangan ke sini ya, karena beda lagi nanti. Nah, yang ini juga setengah, ini akar X-nya saya pindahin ke sini. Oke. Kemudian ini kan ada lagi nih 5 ya. Ini 5-nya ya. 5-nya di sini. 5 per ini tadi yang belum ada, ini X ya. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita uji nih, kita kali. Ini kali ini 1 kali 5 5 kali akar X adalah 5 akar X. Kemudian per 2 kali X 2X, tetap juga mengarah ke sini kan? Ngerti nggak maksudnya? Tetap mengarah ke situ. Jadinya, nah supaya apa? Supaya ini 1/2 akar X, ini juga 1/2 akar X. Jadi saya keluarin, nanti saya faktorin. Saya keluarkan ya. Jadi saya keluarkan begini jadinya. Kita mengarah kepada yang soalnya. Ya.
Coba deh. Perhatikan, ini udah mulai terang benderang nih. Ini saya keluarin ya. Kalau ada kayak begini deh, Mister kasih tahu. Misalnya gini, ada sifat A kali B dikurang A kali C gitu. Nah ini kalau saya faktorin bisa nggak? A kali B dikurang A kali C. Ini kan ada A, ini ada A juga. Nah berarti A nya bisa nggak saya keluarin? Bisa. Saya keluarin, saya faktorin, lalu saya bikin kurung gitu ya. Nah ya kan. Nah ini B nya tersisa apa? B ya. Tersisa B kan? Karena kalau A kali B ya tetap AB juga kan gitu. Yang di sini tersisa apa? Hah? C kan gitu kan? Nanti nggak mati. Karena kalau dikalikan pelangi, ini kali ini, itu kan tetap ke sini kan? Nah, sekarang gini, yang ini saya keluarin, saya faktorkan. Jadi setengah. Nah, setengah apa nak? Setengah bukan kurung. Ntar dulu dong sayang. Ini dulu, ini ya. Ini kan sama nih. Setengah akar X dulu kan. Nah, baru buka kurung. Nah, buka kurung gini. Lalu apa sisanya di sini? X, bagus. Terus yang ini? X tambah. Yang ini apa? Plus apa minus? Itu plus. Hah? Minus. Ini kan min nih. Ini min. Ini kan berarti min. Min 5. Nah, 5? Min per X. 5 apa? Min per X. Min 5 per X. 5 per X. Bagus sekali. Mantap. Jadi kayak begini bentuknya. Udah selesai nih. Udah. Ya udah. Coba kita lihat yang cocok mana. D. Jadi nanti mencocokkan jawaban yang cocoknya mana ini kita kalau jawabannya kalau dia dalam bentuk pilihan ganda gini ya bisa ya. Tapi kadang-kadang nanti dia esai, uraian. Tapi dia maunya jawabannya dalam bentuk apa? Sesuai keinginannya kalau yang pilihan ganda ya berarti yang ini, yang B. Tapi nanti kalau uraian itu lebih kepada kalau uraian biasanya tuh dia tergantung gurunya ya. Kalau dia hanya sampai sini itu udah benar sebenarnya. Sampai sini jawabannya udah benar. Tapi dia maunya dalam bentuk lain. Kalau dalam pilihan ganda tuh kayak begini. Setengah akar X dalam kurung X kurang 5 per X. Nah ini nyarinya gimana ya? Ya itu tadi prosesnya, ini prosesnya. Oke. Nah, karena kalau ini kita keluarkan dulu, kita jadikan ke sini, itu rumit ya, langsung rumit. Jadi harus pakai proses dulu. Ini kita bagi X dulu, kita coret, ini kita coret. Nah tadi prosesnya adalah ini kita bagi sini, dikurang ini bagi ini dulu gitu ya. Ini pakai sifat daripada waktu, sifat apa nih? Sifat waktu SMP ya. Nah. Jadi apa yang kita pelajari waktu SMP itu diulang lagi, ya kan? Jadi jangan dilupakan maksudnya. Oke, gimana, Lionel? Apakah ada yang masih bingung atau sudah memahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hah? Apa? Udah ngerti ya? Jadi intinya adalah kita harus mengerti yang namanya ini sifat-sifat ya. Sifat-sifat, ini juga sifat ya. Ini sifat-sifat juga.
Ini sifat-sifat, ini bermain sifat-sifat. Kalau ini tadi pemahaman, ini pemahaman. Nah, gitu ya. Berarti ini jawabannya B. Oke, silakan salin dulu ya. Ini materinya tentang fungsi ya.